Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan beberapa materi PPKN, yaitu mengenai hakikat demokrasi dan penerapan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1998 sekarang. Nah, sebelum aku menjelaskan mengenai materi tersebut, aku ingin memperkenalkan diri aku. Dan aku di sini tidak sendirian, aku bersama temanku. Nah, perkenalkan, nama aku Reni Mariani dan temanku adalah Salma. Kami dari SMK Negeri 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kami ini anak kelas 11 Boga 1. Ingin menjelaskan beberapa materi PPKN, yaitu mengenai hakikat demokrasi dan penerapan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1998 sekarang. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di materi kali ini: A. Hakikat demokrasi. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? 1. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. 2. Hal itu telah diperhatikan secara turun-menurun jauh sebelum Indonesia merdeka. 3. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia yang merapatkan musyawarah, mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Nah, apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Yang perlu kalian ketahui, pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan satu yang lainnya. Dalam kurung, bulat dan utuh, tutup kurung. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 10 pilar atau 10 prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan kekuasaan pemerintahan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan antonim daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang keadilan sosial. Apakah secara normatif negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi? Jawabannya tentu saja sudah. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut. 1. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. 2. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen. 3. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. 4. Dalam Undang-Undang Dasar Serikat 1950 pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Dari keempat konstitusi tersebut kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Untuk melihat apakah sesuatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokrasi atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afran Gafran berikut ini, yaitu terutama akuntabilitas, 2. Rotasi kekuasaan, 3. Rekrutmen politik yang terbuka, 4. Pemilihan umum, 5. Penentuan hak-hak dasar. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap memegang jabatan
yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan dan hendak dan telah di tempatnya. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Rekrutan politik dan terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutan politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilih dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutan politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Kalimat indikator di atas merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sekarang. 1. Indonesia terjadi krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. 2. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa. Menurut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. 3. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden. 4. Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Refleksi. 1. Demikianlah beberapa nilai lebih demokrasi Pancasila yang merupakan corak khas budaya demokrasi di Indonesia. 2. Pelaksanaannya bagaimana? Tentunya berpulang kepada kemauan kita sendiri. 3. Apakah kalian mempunyai kemauan untuk melaksanakannya dalam menyelesaikan suatu persoalan atau tidak? Dari kesimpulannya, inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Sekian dari kelompok Reni Mariani dan Salma menjelaskan mengenai hakikat demokrasi di bidang penerapan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 sekarang. Kami dari SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.